gue nggak lagi campaign apa-apa ya, tapi alhamdulillah gue dapet tugas negara, yaitu saya dilibati. Kementerian Koperasi dan UKM harusnya jadi gabung. Menurut pandangan saya nih, harusnya dipisah. Karena mindset koperasi sama UKM, Dua hal yang berbeda. iyalah. Nah, ditambah lagi tuh ada yang jualan kelas. Wah, dia penjual ludah, dikit-dikit jualan kelas. Ke situ lagi. Lu kayak sakit hati banget. Iya betul. Sakit hati banget. Gue gemes, kenapa sih mereka nggak mau belajar gitu loh. Gemes ya. Masuk Om Deddy Corbuzier juga masuk ke podcast kami. Gue bilang value kami ada 5 pilar. Ya mungkin Bro, Siap. selama 3 tahun lu jalanin podcast. ya. Pagi, siang, malam, makanan lu udah mic melulu ya kan? Iya. Tujuan lu bikin podcast yang pasti adalah salah satu sarana media untuk membuka new perspektif, edukasi buat audiens. Iya. Dan juga diri lu belajar. Ya, Setuju pastilah. ya? Pastilah. Nah, kita ambil benang merahnya selama 3 tahun. Penonton itu upgrade atau downgrade? Waduh. Teruji klinis nih podcast saya berhasil apa enggak gitu ya. Ya, jujur ya. Insya Allah upgrade. Upgrade. Karena mau data dari mana ya kira-kira ya? Mau dari feedback, mau dari komen, mau dari likes, insya Allah upgrade. Ya. Karena logikanya gimana cara belajar sama orang-orang hebat, sementara mereka jadwalnya sibuk, mereka mungkin nggak buka webinar ataupun buka misalnya mahal. Oke. Nah, ya makanya kami menyediakan wadahnya. Oke. Kalau upgrade, kenapa SDM Indonesia itu sampai hari ini stuck di level rendah? Mantap pertanyaannya. Gue jawab nih, ini yang saya tunggu-tunggu nih ya. Gini, ekonomi kan kebagi menjadi 3. Iya. Mikro, tengah, makro. Iya. Lo lihat deh. Di Indonesia itu 64 sampai 65. Small, medium, big. Ya, small, medium enterprise kan. Iya. SMEs kan biasanya Iya. kan. Nah, kenapa akhirnya kita lihat sekarang 64 sampai 65 juta UMKM, usaha mikro nih ya, bukan UKM loh ya, UMKM paling bawahnya, ya UKM termasuk lah salah satu bagiannya, yaitu penyumbangnya bisa bilang 97 sampai 99%. Oke. Berarti 1 sampai 3%-nya ekonomi makro. Makro. Di atas tuh, dan dia besar apa segala Iya. macamnya. PR kita masih panjang. Oke. PR masih panjang banget. Oke. Nah, sehingga mungkin kurang, justru butuh big thinkers, butuh beri solusi, butuh bagi solusi, Iya. atau apapun itulah Iya. bentuknya. More and more podcast. Iya, Iya. tentang edukasi ya. Iya. Nah, makanya kami happy ada Indra Nugroho, ada Renat Kasali, kan ada Gita Wirjawan, ada big thinkers dan lain sebagainya. Kita butuh kayak channel-channel begini. Iya. Jadi kalau dibilang bahwa kasih solusi menjadi tolak ukurnya, penentunya, kenapa banyak SDM yang masih rendah apa segala macam ya. Wow, Anda salah. Justru bantu kami. Oke. Ramaikan dong. Jadi secara competitive landscape, justru kita bukan kompetisi di sini. Salah satu guru saya yang bernama Pak Budisman. Tunggu. Pertanyaan gue sebenarnya agak gue tajemin. Boleh. Jadi yang gue maksud nih kan sekarang gue ini penasaran sebenarnya. Ini Iya. kita diskusi udah bukan buat audiens, ini buat gue pribadi. Boleh. Gitu ya. Iya. Gue ngelihat the more channels memberikan quality, the more negative or pessimist or nyinyiran comments exist. Sedangkan kita lagi mau bangun SDM yang berkualitas, Yes, betul. right? Apakah memang kategorinya yang belum tersentuh? Atau lu agree nggak secara umum Indonesia itu SDM-nya rendah? Iya, Agree? setuju. Oke. Untuk beresin itu langkah apa yang perlu dilakukan supaya ada progresif by us, by kita, penggerak-penggerak individual begini, atau by country, by government, atau by district government? Oke, mantap nih kalau bahas mengenai pemerintahan. Gue boleh spill dikit kali ya? Banyak juga boleh. Boleh. Di pemerintahan baru, Pak Presiden Prabowo ya. Jadi Prabowo Gibran itu menariknya
gue nggak lagi campaign apa-apa ya, tapi alhamdulillah gue dapet tugas negara, yaitu saya dilibati. Inilah bukti konkret lagi-lagi terkait Indonesia targetnya yang nantinya mau diangkat dari 7% ke 8%. Dan harus kita sedihkan bersama, meskipun ini hanya kekurangan kecil ya, gue nggak bilang bahwa Pak Jokowi gagal, gue nggak bilang. Tapi negara kita waktu di pemimpinan Pak Jokowi sekarang ini, meskipun masih sekarang ini, mendaratnya dalam tanda kutip gagal. Karena cuma berhenti di 5,5 sampai maksimal 6%. Sementara targetnya 7% ekonomi merata di Indonesia. Nah, itulah sebab kenapa ya sudah, ya berarti bukan gagal tapi cerminan bahwa ya mungkin SDM-nya minat untuk belajarnya, edukasinya kecil. Menariknya Presiden terpilih Pak Prabowo itu menargetkan 8%. Di-push nih ceritanya. Iya. 7% aja mungkin gak nyampe, di push 8%. Gue pikir tadinya kalau gak bebenah dari timnya misal gitu ya, wah ini bakal keteter. Nah, akhirnya sekarang saya dilibatkan untuk bantu di ekonomi timnya, meskipun belum secara official ya. Nanti kita tunggu di pelantikannya ya. Yaitu udah mulai merapat ke anak-anak muda. Udah merapat ke orang-orang yang ya mungkin secara retorika mudah dipahami oleh kalangan bawah. Nah, sekarang cerminannya adalah tanpa mengurangi rasa hormat, orang-orang yang pengen masuk ke grassroots bahasanya masih ketinggian. Betul. Nah itu tuh, jadi seakan-akan ada benteng, ada pagar, ada tembok. Bahkan informasi bro, informasi lu tinggal di Jogja atau lu tinggal di Bandung deh yang deket deh. Itu Bandung sama Jakarta, kecepatan informasi di Jakarta lebih gila loh dibanding Bandung. Makanya kan ada istilahnya Jawa sentris atau Jakarta sentris kan. Apalagi Indonesia, you're talking even a bigger gap. Gitu nah, justru jangan sendirian. Saya justru mengajak para edukator di luar sana. Nggak maksud menggurui lo ya. Kenapa sih nggak belajar retorika? Kenapa sih nggak belajar public speaking? Kenapa sih nggak belajar neuro-linguistic programming? Bahasa gue mungkin maaf ya agak terlalu teknis lah ya. Dari sisi apaan sih lu receh banget nih ngurusin kenapa public sih speaking? nggak belajar untuk mengajar lebih baik? Itu keren. Nah sehingga message-nya ini dagunya, pundaknya nggak ketinggian. Oh iya, barusan gue turunin tuh. Jadi mau masuk ke bawah secara edukasi mereka udah resisten. Ya belajar lagi nih, udah bahasanya keberatan apa segala macamnya. Nah makanya ternyata harapannya untuk di pemerintahan baru kami pun juga mendapat order bagian banyak anak muda dilibatin. Terlepas dari isu kemarin ya pilpres yang lagi panas-panasnya ya nggak ada urusan. Saya mau ke nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak ada urusan. Yang penting sekarang udah Indonesia yang baru, yuk kita gabung. Nah lewat anak-anak muda akhirnya kan kontennya jadi tiktokable, ya kan, instagramable, youtubeable. Nah sehingga minat orang jadi pengen edukasi, belajar dan seterusnya akan lebih mudah sampai. Nah mengatasi SDM rendah, ya gimana kalau bahasanya sementara elit udah berat, mereka di bawah, mindsetnya minta, nggak salah ya, tapi maksudnya intinya ayo dong Pak bantu kami Pak, APBN-nya kan masih banyak, oper dong, banyakin minta melulu. Termasuk salah satunya, gue tahu ini kayaknya bakal kontroversi sih, silakan tapi monggo aja lah dipotong. Kementerian Koperasi dan UKM harusnya jadi gabung. Menurut pandangan saya nih, harusnya dipisah. Karena mindset koperasi sama UKM dua hal yang berbeda. Iyalah, karena yang koperasi satu lebih ke simpan gotong pinjam, royong, together, united. Minta. Decisionnya dibuat oleh semua. Kalau ini individual. Iyalah. Kan? Nah, UKM gimana mau naik kalau mindsetnya tentang ayo kita gotong royong, simpan pinjam. Tapi kalau gotong royong semua untuk nanggung pinjol bisa. Kacau deh. Nah itu kan termasuk mungkin Kemenparekraf, mungkin pariwisatanya sama ekonomi. Tapi lo tahu nggak kelas menengah sekarang masuk ke kategori the new poor class, ke bawah, akan menuju menjadi kelas miskin terbaru. Iya, itu tuh gue baca kok. Jadi nggak ada lagi mungkin kelas menengah nantinya. Iya berarti ketimpangannya makin gapnya makin asik ya kan. itu bahasa retorikanya bro. Iya. Jadi bawah atas gitu. Tapi menurut gue itu adalah kabar, kalau gue ngeliat dari sisi positifnya, kabar baik. Opposite-nya atas apa? Opposite-nya big apa? Opposite. Dari sisi industrinya kata. Iya, big maksudnya, opposite-nya small. Iya, small. Small opposite-nya big. Big. Medium opposite-nya apa? Nanggung nggak jelas.
Exactly. Iya. Makanya ada kaum menang mending kan? Medium opposite-nya medium, you diem. Nggak bisa di tengah bro. Nggak bisa. Bingung, nggak jelas. Either you go up or Iya. you stay down. Ya, makanya kan ada istilah hitam-hitam putih-putih, Iya. abu-abu nggak jelas. Iya. Nah jadi mendingan daripada itu menang mending ke bawah. Gue punya satu teori menarik rangkuman dari ini semua. 2 lawan 1. Nih ya. Ini ntar bonusnya adalah menyikapi gimana caranya kalangan bawah naik ke atas. Heeh. Oke? Kuncinya bangun brand. Nanti gue bahas nih. Iya. Orang miskin, orang kaya. Nggak ada maksud untuk diskriminatif ya, tapi ini untuk bahan ajar dan edukasi aja. Ada orang miskin, orang kaya. Orang miskin mau nggak beli produk murah? Iya. Karena memang levelnya. Iya. Orang miskin mau nggak beli produk mahal? Iya mau. Kita ngomong mau ya. Iya. Orang miskin mau nggak beli produk murah? Mau. Karena itu yang dia mampu. Iya. Mau Orang nggak beli produk miskin mahal, ya? mau juga nggak beli produk mahal? Iya mau. Mau. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, orang kaya mau nggak beli produk mahal? Iya mau, karena memang di situ tempatnya. Tapi orang kaya mau nggak beli produk murah? Gue riset jawabannya. Nggak ada. Nah berarti 2 lawan 1. Kenapa sih lu nggak yang mindset di bawah bangun brand UMKM, lu belajar bangun brand yang benar, kasih value sehingga omset lu 2, dibeli sama orang miskin, dibeli juga sama orang kaya. Kalau si produk lu ini naik kelas, kalau si produk lu ini ada value-nya. Iya. Tapi sementara kalau nanggung, begini jadinya. Orang miskin ngebelinya cuma produk yang murah. Kalau kita ngebahas miskin dan kaya di level mindset, ini lebih penting atau lebih penting kondisi harta? Mindset sama harta. Harta means fakta kan, lu punya daya beli. Iya. Once you have harta, nggak ada jaminan lu tuh mindsetnya mindset kaya atau miskin nomor 2 lah. Kalau udah lahir dari keluarga orang kaya mah nggak penting mindset Duit ya berarti ya? ya duitnya Harta. udah ada kan. Iya. Iya. Tapi kalau di level SDM Indonesia seberapa penting ngebangun mindset? Oh penting lah. Penting. Penting lah kalau menurut gue ya. Ya. Ini pasti kontroversi nih. Penting Iya, lah. penting kan? Iya, penting lah. Makanya kan perangnya marketing sesungguhnya yang gue dapati dari profesor-profesor itu bukan perangnya produk, bukan perangnya harga. Sebetulnya loh. Tapi perangnya persepsi, battle of perception. Battle of perception. Pasti. Itu yang kita mulai study we spoke that first. Iya. Iya. Jadi semakin diturunin harganya, rotinya, gua kasih promo, gua kasih diskon 50% dan seterusnya. Apa respon dari audiens? Roti kemarin. Roti udah mau basi, roti udah mau berjamur. Iya. Makanya gue selalu mengedepankan edukasinya adalah jangan terbudaki sama potong harga, buy one get one, promo. Iya. Nyatanya yang udah dipromo juga tetap juga nggak laku. Iya. Nah, semakin hancur tuh dikasih promo, semakin turun tuh value-nya. Ya, gue suka tuh ada lu pernah cerita soal lu pergi ke Indomaret bla bla bla, ada satu penawaran yang agak beda. Iya. Angle-nya beda, ya Iya, kan? iya. Iya, itu bagus. Iya, itu. Jadi bukan nawarin nggak mau nambah ini aja, Pak, tapi dia ngomongin something else yang bikin lu merasa expiry date. Iya. Jadi bikin lu kayak oh shit, let me check first. Ya itu, Iya. kayak gitu-gitu kan. Iya. Nggak mau yang fresh aja kak, Iya. kayak gitu-gitu kan. Kata-katanya. Iya, ini That kak, language is langsung ya. langsung kayak gitu-gitu daripada kayak pulsa sekalian kak ditawarin produk ya orang resisten lah. Kenapa banyak orang Indonesia menurut lo susah dan nggak mau naik level? Nggak mau, susah, atau merasa belum perlu? Selagi masih ada konten flexing menurut gua, selagi masih diminati konten-konten flexing, bongkar-bongkar ATM, spill harta kekayaan dan seterusnya. Kenapa laku? Karena orang Indonesia maunya result. Oke. Maunya hasil. Oke. Maunya langsung kaya. Ya, udah lah lu jangan banyak bacot lah. Tunjukin lu punya apa. Iya. Oh. Nah sebenarnya ya maaf ya ulah-ulah kami juga sih sebagai mungkin kreator atau mungkin influencer apa segala macamnya. Cuma kan ya balik lagi influencer juga tahu audiens ya, tahu marketnya kan. Dikasih begitu ya viral. Oke. Nah selagi masih itu laku dan lain sebagainya, maaf banget. Jangan harap dia akan naik kelas. Oke. Karena kenikmatannya itu dipastikan, saya berani jamin dia happy-nya nonton itu pada saat kondisi dia lagi rebahan. Oke. Gini. Oh iya ya, kaya ya Raffi ya. Wah duitnya. Si AA tuh kaya banget. Ya gitu kan. Sampai ada satu stand up comedian akhirnya jadi bahan bercandaan teman-temannya. Coba kalau lu doa gimana? Yang gak usah sebut lah namanya.
jadikan aku Deddy Kobuzer, jadikan aku Raffi Ahmad gitu. Maksud gue, Segitu banget lu gitu ya. nah kalau misalnya masih kayak begitu, oke lah gue fair. Kayaknya mungkin dari kreator juga harus bebenah. Iya. Makanya sebenarnya kami juga kurang suka sih kayak begitu-begitu. Oke. Tapi kita tahu audiensnya adanya di situ. Jadi ya gimana dimanjakan sama konten seperti itu? Ya udah, kerjaannya kenapa dia nggak mau upgrade? Karena dia enjoy di downgrade. Itu gue tahan ngomongnya, lu ngomong juga ya. Iya kan? Ya udah dia di bawah ngeliatin, wah dia kaya ya, dia pakai apa ya, dia pakai ini ya. Ada satu analogi menarik dari Om Ade Rai. Kemarin saya undang di podcast. Ketika ngomongin diet, apa yang dia lakuin? Pasti selalu dari faktor dari luar, bukan dari dalam. Ada obatnya nggak ya? Minuman apa ya yang bisa bikin cepat kurus? Larinya ke instant ya. Iya. Larinya pokoknya cari instant solution. Iya, kalau Ade Rai bilang katanya ada dari dalam sama dari luar. Dari luar itu adalah minum apa bro? Kok lu sekarang kurusan? Pilnya apa? Minumannya apa? Makanannya apa? Obatnya apa? Iya. Multivitaminnya apa? Herbalnya apa? Dan seterusnya. Dipikirin dari luar. Iya. Sementara yang benar adalah di dalam dulu dipikirin. Iya. Yang lebih masuk mungkin lebih sedikit dibanding yang lebih masuk lebih sedikit dibanding yang keluar. Iya. Ya, intermittent fasting yang dimaksud adalah mesti puasa, polanya apa segala macamnya. Kan dari dalam semua tuh. Iya. Dibukanya dengan yang serat dulu, kacang-kacangan atau mungkin sayuran biar nggak gula darahnya melonjak. Kan itu kan. Baru ntar lanjut yang berikutnya lagi protein untuk penahan lapar, untuk memperpanjang kenyang. Baru karbo di akhir. Iya betul. Nasinya di akhir kan itu tuh. Benahin dulu makan lo, turun kok beratnya gitu. Nah, cuma yang sekarang disibukin adalah gimana ya kok AA tuh bisa dapet duit segitu ya. Wow kaya ya. Lihat tuh ya. Dia punya jet pribadi. Dia punya ini. Nah, ditambah lagi tuh ada yang jualan kelas. Wah, dia penjual ludah. Dikit-dikit jualan kelas. Ke situ lagi. Lu kayak sakit hati banget. Iya betul. Sakit hati banget. Gue gemes kenapa sih mereka nggak mau belajar gitu. Iya, gemes ya. Ya udah kalau misalnya begitu mah ya kagak naik, kata pertanyaannya gitu kan. Kenapa mereka nggak mau naik kelas? Tapi Karena lu setuju nggak kalau kita bikin konten di mana terjadi perdebatan? Menurut gua itu adalah salah satu kesempatan audiens garis miring rakyat, garis miring people of Indonesia mulai belajar untuk upgrade. Karena terjadi perdebatan tanda kutip, jangan perdebatan kusir ya. Tapi perdebatan perspektif, battle of perspective. Itu justru the place you grow. Karena saling memperkaya perspektif. iya betul. Makanya kalau ada konten kreator lagi ngebahas sesuatu, terus tiba-tiba ada yang kontroversi, dia ngebales komennya apa segala macamnya, kebanyakan mereka didiemin. Didiemin maksudnya lu balas aja. Gue tahu pasti udahlah nggak usah dipikirin lah. Tutup mata lah, posting aja lah. Gue paham itu. Tapi lu pernah stres nggak ngelihat negative comments yang nyerang lu? Pernah nggak mempengaruhi your psychological effect? Dulu lah. Sekarang nggak. Gue butuh itu. Oke. Karena mereka tanpa sadar pasukan-pasukan gue untuk mengedukasi. Oke. Seperti yang lu bilang kan. Dengan ada perdebatan mereka jadi belajar. Mereka jadi baca. Oh iya ya. Karena ada angle-angle yang lain yang dia lihat gitu kan. Nah terjadinya dua arah di situ. Pas dulu lu sempat melewati fase stres, jadi kayak kita tuh manusia tuh lebih enjoy kalau di-appreciate. Di-appreciate. Tapi begitu kita merasa kayak dipojokin, di-insult, diremehin, we get psychological attack. Lu cope up-nya gimana pada saat itu? Sedangkan lu meskipun lu udah lama di dunia media dan sebagainya, lu udah ngerti lah permainan media gitu. Tapi when you are in front and you are being attacked, how did you cope up? Ya gue ngeliat aja keluarga gue. Itu aja waktu itu cuma pilihan gue adalah kalau gue nggak gerak, ya gue udah ngambil dia dari orang tuanya kok. Istri dalam hal ini ya. Gue udah ngeliat di situ kok. Nah karena kalau udah masuk situ biasanya ke psikologis. Ya, gimana? Dan waktu itu ternyata alhamdulillahnya gue belajar agama dengan kategori hijrah kan. Nah waktu itu mikirnya orang hijrah lu mau ngapain? Kerja di masjid, mau jualan herbal, jualan madu, jualan sirwal. Kan image-nya itu. Abis itu gengsi banget gue udah bilangnya gaya-gayaan hijrah, tapi ternyata nggak menghasilkan, nggak muncul, nggak kelihatan, mungkin secara ekonomi apa segala macamnya. Masa gue jilat ludah gue sendiri? Bro, kalau kita ngomong secara realita, orang kalau lagi dalam kondisi yang memang dia tidak dilahirkan dalam keluarga yang mampu, dia dalam lingkungan yang sangat fixed mindset lah kita ngomongnya. Gimana satu orang itu bisa keluar dengan adanya akses ke internet?
Gimana satu orang itu bisa terdorong keluar untuk mengupgrade diri? Motivasi atau informasi seperti apa yang perlu disampaikan? Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga terkungkung dalam sebuah environment. Tanpa internet. Dia punya akses ke internet, tapi dia nggak tahu how to come out because dia nggak dikasih tahu caranya. Cuman you have to make your mindset. Ya, Apaan sih mindset? Susah. Itu Susah, maksudnya. kayak gitu. Nah jadi kan kalau dia udah punya akses ke internet, sebenarnya gini, kalau di kategori di internet apa segala macamnya kan kebagi menjadi 6. Kalau gue selalu bilang 6 pilar, Iya. ya kan. Yang pertama adalah promotion, ada connection, ada conversation, ada entertainment, ada inspiration, sama ada education. Iya. Nah ini tugasnya para edukator untuk nyampein ini. Oke. Nah makanya si supply-nya, si produsennya atau si kreatornya, lu berangkat dari 6 ini. Akhirnya kita saling tolong menolong. Si yang konsumsinya barang-barang atau mungkin berita-berita tersebut munculnya adalah nggak melulu entertainment. Oke. Tapi lu bisa masukin education the entertainment style. Iya. Gitu. Karena kenapa entertainmentnya muncul dan diminati apa segala macamnya? Ya karena ya yang diangkat adalah selalu entertainment lu, berita-berita gosip, berita-berita ini itu, macam-macam. Di berita sayangnya tanpa mengurangi rasa hormat buat para jurnalis, di berita sayangnya ketika dia mau ngasih tentang edukasi berat, bahasanya berat, gitu, terlalu ribet. Begitu kena SEO di websitenya, buka Google gitu, mesin pencari apapun lah. Begitu mereka coba masuk ke dalam sana, ketemu copywriting, headline dan lain sebagainya itu udah berat, mereka resisten lah. Gimana mau belajar? Ya mendingan gue nontonin aja artis A sama si B cerai. Balik lagi ke situ. Nah makanya sebenarnya yang gue lagi gas tuh sebenarnya nggak melulu konsumen, tapi adalah si edukator-edukator yang Supply-nya. Fix the supply. Yes. Fix the supply first. Itu. Nah sehingga kita lagi nyikat-nyikatin orang-orang yang supply ya, produsen apa segala macamnya. Kan dia bikin konten tuh, mereka kan pakai SEO, YouTube atau enggak secara nggak langsung punyanya Google juga. Jadi artinya ketika lo upload di YouTube pasti otomatis juga muncul di Google. Ya kan secara programmatic ads apa segala macamnya juga bisa bantu. Nah dari situnya dibenahin, makanya balik lagi edukator kenapa terlalu banyak resisten sama si orang yang nggak pengen belajar dan nggak mau ikutan lu punya program edukasi ini itu apa segala macamnya berat. Makanya kan gaya-gaya kami di podcast kasih solusi, salah satu upayanya adalah gimana caranya edukasi nyampai secara kasual. Iya. Di bawah santai. Di bawah santai. Iya. Gua dobrak, geger, kan gue gitu gaya-gaya gue tuh. Gue belajar 3 hal dari salah satu one of my greatest mentor, namanya Lisa Nichols. Oke. Dia pernah bilang, Neil, in life lu cuma perlu belajar 3 hal. Learn to tell a story. Itu level paling bawah. Dan learn to sell the story. Level yang agak oke. Tapi the ultimate is show the story. Oke. Nah, di sini sebenarnya masuk ke dunia marketing apapun, mau marketing 1.0 sampai 5.0, it doesn't matter. This 3 is the ultimate solution. Orang semua banyakan problemnya di tell a story aja boring. Telling a story-nya aja udah boring. Ini baru di level bawah nih. Itu. Oke. Selling a story udah hard sell. Itu. Kacau kan? Iya kan? Tapi yang gue suka, yang gue pelajarin itu how do you talk? Gimana caranya kita ngomong? Gue lagi cerita nih sama lo, tapi filmnya muter di kepala lo. Itu ultimate, bro. Dulu anak radio bilangnya theater of mind ya. Theater of mind. Mahal itu ilmu. Ya, itu juga. Dan menurut gue, all content creators, all educators should learn that. Perlu belajar itu. Itu bisa bantu memerdekakan mindset orang-orang Indonesia. Keren. Bisa bantu. Iya, bisa bantu. Karena isinya orang mau minat belajar aja udah males. Karena memang judulnya, maaf ya, YouTuber-YouTuber ini kan kadang tiba-tiba langsung product market fit. Iya. Betul, product market fit. Iya kan? Di judul di YouTube-nya. Iya. Product market fit. Apaan tuh gitu ya? Kan bisa diganti bagaimana cara membuat sebuah produk agar cepat disikat sama konsumen. Kan gaya kami gitu kasih solusi. Bangun bisnis hanya 9 langkah. Maksudnya bisnis model. gitu. 9 kolom gitu kan. Iya itu. Ini kan bisnis model canvas, value proposition design. Coba diterjemahin. Makanya fix the supply itu tuh benar. Jadi kita nih sebagai edukator, ayo dong bareng-bareng gitu.
bantu mereka. Karena kita udah tahu nih cerminan 70 sampai 80 rata-rata IQ di Indonesia. Ya terus masa sih mau dikasih gaya-gaya bahasanya yang berat. Ya itulah salah satu. Seorang Daryl. What is the kalau lu hidup sampai umur 99. Wudih. Contohnya gitu. Panjang amin. Ya kan? Big vision lu apa sih buat diri lu, keluarga lu, baru ngomongin yang lain ya. Iya. Buat diri lu dan keluarga lu dulu. What is your big vision? Gue pengen ngubah Indonesia dengan. Gue baru ngomong diri lu jawabnya ngubah Ya Indonesia. gue pengen. Ya gila, nggak boleh langsung ya, nggak boleh langsung ya. Iya. Itu jawaban standar. Gue pengen ngubah Indonesia. Iya. Semua pengen ngubah bro. Tapi caranya gue boleh diadu lah. Asik. Oke. Cara level segini tapi dengan penerjemahan yang seringan gitu ya. Buat diri gue. Wah ini banget ya kalau bahasanya, kalau gue jawab gue pengen masuk surga. Itu terlalu. Nggak apa-apa, nanti gue doain tapi jangan sampai kecelakaan gitu. Ada loh, Bagus dong, gue cepet masuk surga. Ada yang komen loh. Gimana? Di salah satu postingan gue ada yang komen. Apa? Sukses itu sama dengan masuk surga. Gue pengen jawab, semoga sukses, tapi nggak jadi gue jawab. Gitu. Buat diri gue pengen, aduh, ini agak-agak spiritualisme ya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Dustin Tiffany pernah gue undang di podcast. Dia masih inget tulisan gue ketika Dustin menjadi pendengar gue setia. Gue dulu Dustin Tiffany kan pendengar radio ya. Dia bilang waktu begitu ada satu fans atau pendengar radio datang, dan kita nulis di sebuah kertas atau papan, cita-cita apa sih penyiar-penyiar? Gue nulis Ustadz. Oke. Lu ngeliat gue percaya nggak? Gue nggak bisa bilang percaya atau enggak, tapi gue harus menghargai seorang orang punya cita-cita. Gue selalu percaya menghargai. Manusia diciptakan untuk beribadah. Ya. Kalau di Muslim nih. Ya. Gitu kan, sebagaimana manusia diciptakan untuk beribadah. Kalau untuk diri gue sendiri adalah gue pengen nyampein perihal orang-orang lebih tahu Islam, mengenal lebih dalam apa segala macamnya, lebih detail, tapi dengan cara gue. Oke. Karena gue sebagai marketing Islam lah ya, bahasa tanda kutip. Berarti lo kalau hidup sampai 99, berarti lo akan cepat selesai dengan diri lo dan lo akan fokus untuk melakukan pelayanan buat Pasti. umat, Iya, kan? pasti. Istri gue pernah nanya, kamu nanti di masa akhirnya mau ngapain? Oke. Aku bikin kaya semua dulu, sekeluarga, setuju-tujuh turunannya misalnya begitu Ya, ya. udah secure dulu lah. Iya. Ya lo secure dulu Betul. kan. Nah, kedengarannya klise, tapi ya itu gua, yaitu gue pengen tinggal di masjid. Oke. Itu tujuan, makanya kenapa podcast kasih solusi. Lo lihat, ini pilihan gue ya, gue nggak bilang menyalahkan yang lainnya. Ada bintang tamu cewek nggak dalam podcast? Nggak ada. Sebenarnya kami berbalut ada unsur edukasi dakwahnya. Oke. Makanya Berarti kita- you balance both ya. Iya, iya. Realistical situation, tapi you also keep the value. Betul Gitu kan? betul. Iya, iya. Termasuk Om Deddy Corbuzier juga masuk ke podcast kami. Gue bilang value kami ada 5 pilar. Ya mungkin sebagai rangkumannya adalah kita mau berjalan sesuai dengan kaidah syariat, tapi dengan cara yang kasual. Casual ya. Iya, Oke. sehingga- Makanya kadang-kadang banyak orang kagok menerimanya karena Iya. yang syariatnya agak keras atau agak lurus, ngelihat lu casual kayaknya nih kok nggak sesuai. Gitu ya. Oke, tadi itu 99. Iya. Ya kan? Now my question is, kita percepat. If your life cuma next year Desember dan nah, itu gimana tuh? Gue ngumpulin amalnya banyak-banyak aja deh. Gue balik lagi ke situ bro. Kalau untuk gue sendiri ya, Iya. untuk gue sendiri. Nanti nyambung tuh kalau tadi sebenarnya kalau lo boleh skip untuk Iya. umat gitu ya. Iya. Balik lagi karena apa? Nyambung. Kalau gue udah paham pondasi agama, kalau gue paham tentang nilai-nilai dalil atau norma-norma yang memang yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dan menurut pemahaman para sahabatnya dan seterusnya, itu biasanya nyambung ke dalil yang berikutnya, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Iya. Nah itu nyambung tuh, makanya nanti turunannya gue pengen ngebantu mereka. Ketemu lagi dalil yang berikutnya lagi, yaitu ada 3 amalan yang nggak akan pernah terputus meskipun kita sudah meninggal, tapi ini tetap nyambung terus. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ini kalau edukator tahu, harusnya dia lebih semangat belajar tentang, balik lagi nih, public speaking misalnya, tahu audience, Iya. dan lain sebagainya, sehingga ilmu yang dia sampaikan nggak sia-sia. Nggak sia-sia dalam artian gini ya, bukan berarti nggak bagus, tapi dia udah bagus banget, udah pinter banget ya, tapi ternyata nggak nyampe kan sayang. Iya. Lu pernah nggak punya banyak informasi tapi begitu mau melangkah you don't know how to begin? Oh iyalah. Langkah yang lu ambil akhirnya gimana?
cara untuk penetrasinya atau apanya? Bukan, action. Banyak orang bilang gini, I know this, I know that, tapi I don't know how to start. Ada 4. Yang pertama adalah nih ya, gue udah sebut 4 nih ya. Sebenarnya ini tebak-tebakan seru nih. Ada yang orang pertama, unconscious incompetence. Dia sadar ini kopi, tapi dia nggak sadar ini apa dan dia nggak mampu untuk ngejualinnya. Nggak mungkin dong orang ini bisa sukses, ya kan? Aduh, gue nggak tahu lah dah. Naik level lagi. Conscious incompetence. Dia sadar ini kopi, ya gue paham gak usah diajarin, tapi gue nggak bisa jualan. Berat dong ini sukses. Yang ketiga, conscious competence. Dia sadar ini kopi dan gue jago untuk jualan. Nah, pertanyaan gue, apakah itu dikategorikan sukses? Belum tentu. Karena tadi udah kesebut yang keempat sih sebenarnya sih. Bisa orang kejebak di sini. Itulah udah pas itu orang jualan. Salah. Yang bener adalah unconscious incompetence. Di saat lu nggak sadar ini apa, tapi gue mampu untuk jualannya. Nah itu di marketing ada tuh tentang conscious competence tadi. Nah jadi kalau udah tahu adalah yang paling sukses adalah ketika lu nggak sadar, bahkan debu pun bisa gue jual. Kalau bahasa bercandanya begitu. Cari mana sini barang-barang sini bisa gue jualin gitu ya. Nah harusnya disadar kalau itu level tertinggi orang sukses. Itu berarti levelnya unconsciously competence dong. Iya ketika dia udah kompetensinya dia udah jalan di dalam alam bawah sadar. Iya. Betul. Jadi apapun di depan mata dia udah jago, nggak usah diomongin, dia udah jago secara ininya udah. Jadi mau dikasih apapun produknya, mau dikasih apapun barang dagangannya. Makanya banyak sekali orang jago ngebluff ya. Bluffing aja kerjaannya. Itu udah unconsciously competence. Iya, betul. Nah makanya kalau harusnya dia belajar itu dan dia tahu minimal, kayak sekarang kan gue sebenarnya lagi edukasi juga kan. Nah berarti kan nggak ada cara lain, berarti lo harus upgrade ilmu lu kan. Iya betul. Jadi ketika lu di titik nol, lu sadar, gue nggak akan sukses kalau cuma kuasain satu produk. Pasti gue harus cari lagi gitu-gitu. Nah lu bisa kasih pesan tuh ke audiens tuh. Ya betul. Ya yang bilang-bilang lu jual ludah atau siapa. Jangan sampai lu unconsciously competence ngoceh begitu terus. Dia bilang gue kesana kayak gak terima banget kalau kelas gue gak laku ya. Laku dong. Cuma mungkin gue kesalnya gini sih. Ya alhamdulillah gue bisa sold out. Gue kelas 69 juta workshop termahal di Indonesia. Sold out full gitu. Tapi maksud gue bukan itu sih yang mau gue titik beratkan. Tapi mereka nih resistennya tinggi banget bro. Terkait orang pengen belajar tuh kayak kesannya. Iya karena konsep kata-katanya belajar. Tadi lu udah ngomong, kalau katanya belajar itu nggak jalan. Cara meningkatkan omset 100x mau. Itu benar. Tapi kalau belajar untuk sukses nggak mau. Harus dibuang. Diganti kata-katanya. Ya makanya dari tadi sebenarnya sih gue lagi nyenggol-nyenggol supply, lagi nyenggol-nyenggol kreator kalau lu sadar. Maksud gue nggak bisa gerak sendirian bro. Berat. Indonesia ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Sehingga nggak bisa kita sendirian, makanya jangan lu juga skeptis kalau ada sebuah pemerintahan di negara Konoha misalnya, tapi ternyata mungkin akan nambah kementerian baru, akan nambah badan baru. Cobalah berpikir positif. Mungkin gue juga bisa jadi kita nggak dukung dia tadinya, tapi jangan langsung skeptis gitu loh. Itu aja sih kalau dari gue gitu. Oke, kita sampai ke dalam segmen terakhir yaitu gue minta tips dari lo, nanti gue akan simpulkan. Oke? Tips yang gue minta dari lo adalah gimana, 3 pertanyaan gue. Gimana supaya orang itu tidak nyangkut di kategori SDM level rendah? 1. Gimana orang tidak nyangkut di level mindset lo miskin? Dan yang ketiga, gimana orang tidak nyangkut di level nyinyiran? Dah, itu aja. Itu kayaknya buat gue semua tuh ya. Sesuai dengan audiens gue tuh kayaknya ya. Kayaknya sepakat semuanya deh. Gak mungkin kita beramal sebelum berilmu gitu. Kayaknya sepakat. Jadi ilmu itu harus dikedepankan. Jadi kalau SDM rendah, udah tahu di bawah, ayolah. Gitu. Ya. Latih skill baru lah. Iyalah. Ada satu materi baru dari Coach Rene Soehardono gitu ya, kan pernah mampir sini juga ya. Istilahnya transferable skills. Ya kan? Jadi kalau lu udah seorang akuntan,
terus lo juga udah happy di pekerjaan lo di situ, ya sudah. Begitu perusahaan bangkrut, besoknya lo akan jadi tetap akuntan. Benar. Bedanya adalah ada seorang akuntan tapi di-upgrade dengan ilmu presentasi yang oke, Ya. ya kan, ilmu kreasi, Komunikasi yang oke. Ya kan akuntan biasanya susah ngomong. Itu, iya kan? Nah itu makanya kalau tadi dibilang bahwa gimana caranya biar nggak nyangkut di SDM rendah dan juga mindset miskin, Ya. ya lu harus sudah upgrade. Perkaya ilmu dan perkaya pengalaman. Iya, maksudnya di situ-situ terus gitu loh. Nah yang kedua adalah terkait SDM, mindset miskin. Yang gue sikat daripada gue capek bilang lu tuh miskin gitu kan, dia juga nggak berubah tapi gue udah enjoy kok sama hidup gue ini. Yang gue sikat lagi-lagi balik ke kreatornya. Makanya masuk nih materinya nih, marketing kebagi menjadi 4-6 kan, dari menurut Profesor Philip Kotler di Marketing Evolution, ada Marketing 1.0, 2.0. Ya sudah gini aja deh, kalau memang ternyata mereka masih menganggap miskin, harganya mahal, ngapain gue beli kopi ini mahal, ya dan seterusnya, kitanya aja yang bebenah. Cara dagangnya udah lagi nggak ngomongin tentang produknya. Ini kopi berapa harganya, 65.000, mahal. Tapi kalau bilang bro, nih bisa bikin istri kita meremelek, berapa harganya, 65.000, jadi murah. Iya betul. Nah itu kan marketing 2.0, jadi bukan lagi ngomongin produknya tapi ngomongin tentang manfaat buat konsumennya. Beda. Iya. Jadi jangan produk sentris, jangan produk mulu yang dibahas, tapi customer sentris. Manfaat apa yang diberikan kepada mereka? Bukankah Clear juga cerdas di situ, pakai hitam siapa takut, diputar, dijilat, celupin, mulai aja dulu, pasti ada jalan, think different. Itu kan semuanya adalah tentang manfaat dan juga ngomongin tentang perilaku konsumennya. Nah kalau gue bilang kalau memang mereka merasa bahwa jual harga segini mahal, terus balik lagi si calon konsumennya aja merasa bahwa kayak, gue kan orang miskin, dihargain segitu, mahal lah, gila lo, dagang nggak pakai otak lo kan gitu kan, ya sudah, daripada capek ngurusin yang mindset si miskin, mendingan kitanya sebagai supplier, kitanya sebagai produsen, kitanya sebagai orang pemilik brand yang upgrade aja, sehingga manusia malu psikologis, manusia malu rekomendatif. Maksudnya gimana? Ketika muncul satu penawaran yang lebih mengedepankan manfaat buat dia, akan lebih mudah jadinya. Jadi harga 30 juta kelihatan murah. Kenapa? Karena iPhone selalu mengedepankan bahwa kalau lu pakai ini lu kelihatan kayak pengusaha sukses. Oke. Mantap sekali ini, gue sampai frozen. Kesimpulannya adalah Simpulin itu. Deriansyah mengajak kita semua untuk mengubah Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk merubah diri dan memantaskan agar bisa ikut sama dia untuk merubah Indonesia. Emang pintar nih Sunil. Gue suka sama lo ya. Keren. Thank you udah diundang. Thank you so much. Semoga bermanfaat. Amin.